إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحكيم وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah, bapak-bapak, muslimin musliminat yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahah dalam satu jalsah yang mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam marilah kita sanjungkan teruntuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ta'lim malam hari ini masih bab syarat sholat, ya. Syarat sah sholat, ya. Kemarin itu kita sampai nomor berapa? Ada yang ingat, ya? Di pertemuan sebelumnya kita sampai nomor berapa? Istiqbalul qiblah sudah? Sudah, ya. Berarti keempat, ya. Satrul aurat, nutup aurat sudah, ya. Istiqbalul qiblah sudah. Berarti sekarang yang keempat, dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha. Dukhulul waqti yang kelima, dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati thamaniyatun, taharatul hadatsain wa taharah 'anil najasati fis thawb wal badan wal makan ila anqal wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan wa jadina'ul mubtilat. Indah. Wal khamis, yang kelima adalah dukhulul waqti, syarat sah sholat yang kelima adalah masuknya waktu. Jadi gamblangnya ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan aw dhannan bil ijtihad al dhanni berarti, ya. Alatul ijtihad untuk menentukan waktu, ya, kita bisa berpatokan sama yang namanya jam. Itu belum sampai tahapan yakin, Pak. Kita matokin waktu, menjadikan jam sebagai tendensi untuk menentukan waktu,
itu masih kelasnya kelas ijtihad, bukan yakinan. Berarti tetap sifatnya adalah dhanni. Dhanni itu yo hanya perkiraan saja. Ini entah jam digital ataupun jam yang biasa banyak di rumah, di jam dinding, sama, semuanya juga sama-sama dhanni. Artinya bisa jadi ketika jam digital sudah menunjukkan masuk waktu isya sesuai dengan urutan jam digital itu sendiri, terus kemudian dia bunyi ngasih kode sama kita azan itu bisa jadi pas sebetulnya dengan masuknya waktu isya, bisa jadi sebelum masuk waktu isya kita sudah azan, bisa jadi sudah masuk waktu isya dari sepersekian menit yang lalu, tapi kita baru azan. Tetap sifatnya adalah dhanni. Nah, ya itu ijtihad. Nah, alatul ijtihad itu sendiri, ya salah satunya atau kalau dulu itu di setiap masjid itu untuk menentukan waktu kan ada ya apa ya 1 meter atau 1,5 meter begitu, kayak bangunan kotak gitu. Apa sih ini? Hanya untuk melihat pergeseran bayangan, betul. Ya, hanya untuk melihat pergeseran bayangan. Di Jawa mungkin sekarang masih banyak, masih ada. Kalau di daerah-daerah sini Jawa Barat dan Banten, Allah sudah tinggal berapa yang masjidnya di bagian depan itu ada. Itu untuk melihat pergeseran bayangan di setiap saat, bahkan di setiap second, detik. Nah, itu pun sama masih alatul ijtihad. Jadi tetap sifatnya tetap dhanni. Sifatnya tetap dhanni. Ya, cara kita menentukan masuknya waktu berdasarkan bayangan, ya kan kita juga mesti butuh tambahan alat pengetahuan yang lain. Minimal itu dasar ilmu falak. Kaitan tentang berapa derajat sekarang posisi apa? Matahari, berapa derajat sekarang posisi apa? Bulan dan lain sebagainya. Minimal. Jadi itu semuanya alatul ijtihad. Makanya bahasa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Kasyifah itu ya enak. Buat kita juga nggak selalu jadi tuntutan yang luar biasa berat, enggak. Bahasanya ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan aw dhannan bil ijtihad. Berarti andai kata pun kita bertendensikan jam yang ada di ruangan kita untuk menyimpulkan, untuk menentukan bahwa saat itu sudah masuk waktu atau belum, cukup. Walaupun kenyataannya lagi-lagi karena sifatnya ijtihad adalah dhanni, walaupun kenyataannya berbeda. Baru bangun, ini lagi giat-giatnya jemaah, baru bangun, pas dilihat jam, enggak kalau itu jam 3, enggak kalau itu jam 3, cuma perasaan kok udah subuh. Nah ini yang repot. Tahu kalau itu jam 3, malu, cuma perasaan kok udah subuh. Akhirnya buru-buru ke kamar mandi, wudu, qadil hajat, 2 air kecil atau air besar, terus wudu, balik lagi ke kamar, di kamar gelar sajadah, langsung Allahu Akbar, niatnya bukan sholat tahajud, tapi sholat subuh. Enggak, jam 3 itu enggak. Tapi fil dhanni, dia dalam dhannya ini ada apa kasusnya? Ya bukan kasus ya, kejadian ini real. Rekan mondok dulu. Fil dhanni jam 3 sebagaimana
dia lihat setelah bangun itu enggak, kalau itu jam 3, tapi film ini itu sudah subuh. Ini kan repot. Ini sebenarnya dia bertendensikan jam atau bertendensikan apa gitu. Apa yang pas ngelihat jam 3 itu dia masih lulumu tahu kan ya? Apa sih namanya kalau bahasa itu? Baru bangun kan untuk ngumpulin berapa nyawa lagi itu buat apa namanya? Biar bisa fokus lulumu gitu. Yang melindur ya bukan lulumu melindur bukan. Ya baru bangun itu gimana? Apa ya karena memang begitu. Terus akhirnya jam 3 sebagaimana yang dia lihat dan dia enggak itu jam 3, tapi kemudian film nih dia anggap itu sudah subuh. Jadi kalau sudah sholat. Kita, saya sama teman-teman yang lainnya masih pada ngopi di luar kampung. Ya sholat, setelah sholat dia nyamper. Enggak baru sholat apa? Bisa, udah dari tadi. Lah, emang sudah jam berapa? Jam 3 lebih loh. Udah subuh kan? Udah subuh dari mana? Itu masih ngomong udah subuh kan? Udah subuh dari mana? Belum kan? Terus buat tadi sholat. Padahal dia tadi niatnya sholat subuh itu. Tendensi jam apa ya, tapi tetap sifatnya itu adalah goni. Ya, goni yang tidak sesuai dengan waktunya. Ijtihad yang tidak sesuai dengan waktunya tetap dianggap dasar. Sholat subuh dianya itu pada waktu itu tetap dianggap tidak sah. Karena real jam 3 dia sadar bahwa itu jam 3, tapi film ini itu sudah subuh. Lain hal ketika misal subuh ya, 3:30 ya, jam 3 jam 4:30 ya, misal 4:30 jam 4 berarti 35, subuh 4:35. Ini di al-masyhur pada saat itu. Kemudian ada kejadian orang baru bangun tidur, dia melihat jam 4:35 di jamnya dia. Yo, rata-rata pada waktu itu dimanapun di daerah sekitar jam 4:35 itu subuh. Nah, ketika dia bangun satu pagi, satu subuh itu, ketika dia bangun dia melihat di jamnya 4:35. Ini jelas ini, ijtihadnya jelas. Ijtihad ke siapa? Ijtihad ke mana? Ijtihad yang bersandarkan jam. Kalau tadi kasus yang awal, kejadian yang awal, jamnya jelas jam 3, tapi film ini itu sudah subuh. Berarti tidak sesuai dengan realita. Tetap sholatnya dasar. Nah ini apa kejadian yang kedua? Yang dia lihat 4:35, masyhur di daerah itu pada waktu itu 4:35 sudah masuk waktu subuh. Terus kemudian dia sholat, dia wudhu, kamar mandi, wudhu segala macam, balik lagi ke kamar, dia sholat. Dia sholat. Pas udah Allahu Akbar, takbiratul ihram sempurna, baru kedengeran azan. Baru mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira di mana sholatnya? Kalau dilanjut sama. Terus kalau nggak sah, enakan gimana? Langsung dibatalin saat itu juga atau gimana? Kira-kira sah ya? Kenapa Pak? Ijtihadnya jelas tendensinya jam, dan biasanya di situ pada saat itu 4:35 sudah masuk waktu subuh. Sah, karena lagi-lagi yang azan pun sifatnya adalah doni. Bisa jadi dia kesiangan sepersekian menit, akhirnya baru azan.
Bisa jadi kesiangan sih enggak, cuma kayak makan ngopi ngerokok gitu aja sebentar aja lah adanya karena mungkin jamaahnya juga baru 2 orang 3 orang, kali kalau hari-hari aktif akhirnya diintar-intar. Jadi sekali lagi azan memang panggilan untuk melaksanakan sholat, tapi tidak bisa dijadikan tendensi yang kuat yakinan untuk menentukan bahwa kalau azan terdengar berarti sudah masuk waktu sholat. Kalau lebih boleh kita menentukan apa, punya perkiraan, punya kesimpulan yang kita tentukan kesimpulan itu dalam diri kita berdasarkan jam azan yang sifatnya dalam dhanni ijtihadi monggo, tapi yakinan lah. Ya. Tapi ya kata Syekh Nawawi itu dukhulul waqti bagian dari syarat sah sholat, dan cara mengetahui ma'rifatul dukhulul waqti itu bisa dengan yakinan, cukup juga dengan dhannan bil ijtihad. Ya berarti untuk menentukan waktu kita bisa berdasarkan jam, kita bisa berdasarkan azan kalau kedengeran. Kalau yang nggak kedengeran ya udah sejam aja. Kalau jam juga nggak ada ya melihat langit apa. Itu juga kan melihat langit fajar suatu sudah terbit apa belum. Kalau nggak tahu fajar sodik, itu apa dan bagaimana ya ngaji lagi. Karena fajar itu kan dalam waktu-waktu yang seperti itu ada dua yang sudah maklum buat kita, ada fajar kadir, ada fajar. Itu jelas perbedaannya, jumlahnya itu jelas. Jelas, sangat jelas. Dan itu adalah yang kelima. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatiha, tahu ilmu bi fardiyatiha itu tahu, paham bahwa sholat yang akan dilakukan adalah sholat fardu. Pak, bagi tarikus sholat, bagi orang yang sering meninggalkan sholat, kalau dia sampai pada titik keyakinan bahwa sholat sudah tidak lagi wajib bagi dirinya, saat itu juga dia keluar dari Islam. Ya, tarikus sholat itu tidak boleh Pak kita vonis langsung kafir, tidak boleh. Murtad itu tidak boleh. Setiap orang yang meninggalkan sholat tidak boleh kita vonis kafir, murtad, tidak boleh. Karena kita tidak tahu di dalam hatinya dia punya keyakinan bahwa sholat sudah tidak lagi wajib bagi dia apa tidak. Kalau dia punya keyakinan bahwa sholat sudah tidak lagi wajib bagi dirinya, itu murtad. Gak usah kita yang ngomong, syariat yang ngomong, fikih yang ngomong, para ulama yang ngomong. Kita jangan ikut-ikutan, biasa saja. Ya. Tapi ya, ketika dia masih tetap pada keyakinan sholat tetap wajib bagi saya, walaupun lagi-lagi diulang, nggak sholat lagi, alasannya ya semacam-macam, kesiangan, kecapean, sibuk lah, lupa, sanggup lah kalau kata bahasa Sunda, sampai pada titik bosan lah. Asal dia tetap masih pada keyakinan bahwa sholat tetap wajib bagi dirinya, aman lah, masih muslim walaupun dia fasik. Tapi ya setidaknya masih muslim. Dan kita sering ngomong lah yang penting Islam. Gitu. Kita sering ngomong gitu. Kita sendiri loh yang sering ngomong gitu. Mau gimana guys, yang penting Islam. Tapi
Tapi yang nggak sesederhana itu ternyata aplikasi yang penting Islam itu nggak sesederhana itu. Allah. Lihat banyak riwayat negara-negara Muslim itu runtuh gara-gara punya prinsip yang penting Islam. Iya, hancur berantakan gara-gara punya prinsip ya wes yang penting Islam. Nah, ya, Allah. Tanpa wadah persatuan keislaman itu harus hancur. Jangan Pak, jangan yang penting Islam. Nah, itu harus Pak ya. Al-ilmu bi fardiyatiha itu harus. Bahkan qala Asy-Syarqawi hada syartun li kulli ibadatin. Al-ilmu bi fardiyatiha, kita tahu akan kefarduan ibadah yang akan kita lakukan itu tidak hanya untuk sholat. Kata Imam Asy-Syarqawi, tidak hanya untuk sholat, untuk apapun. Apa nih yang mau kita lakukan? Puasa. Kita harus ingat dulu bahwa puasa yang akan kita lakukan itu fardu atau bukan. Kalau fardu misal Ramadan atau qadha atau apa namanya kalau janji itu. Kita harus ingat dulu bahwa sholat yang akan puasa yang akan kita lakukan adalah puasa yang jadi menurut Imam Asy-Syarqawi itu ibadatin bukan hanya terkhusus dengan sholat saja yang harus ilmu di fardiyati. Wasabi'un yang ketujuh adalah Allah yang ketiga fardhun min furudiha sunnatan ghair, yang kadang-kadang terlesut melupakan. Jangan dulu masuk di dalam sholat apalagi. Jangan dulu masuk di dalam sholat. Saya tanya, dalam basuh telinga fardu wujud atau bukan? Telinga fardu telinga enggak? Yang lain muka, kepala, kaki. Yang lain kalau mau yang lain coba fardu wudu ini telinga fardu wudu atau tidak? Ini kalau lagi begini nih, kita fokus bahwa tahu bahwa ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah. Tapi kalau lagi santai ditanya fardu wudu ada berapa? Kadang-kadang ini wajibnya. Muncul keraguan. Ini berarti enggak tadi itu. Allah yang akidah fardhun min furudihi sunnatan. Itu dalam wudu. Yang kita baca, yang kita pelajari pada malam hari itu dalam sholat. Kalau keraguan itu terjadi Pak di dalam sholat, sesuatu yang fardu di dalam sholat kok kita yakini bahwa itu adalah sunnah, bahaya. Ya. Sesuatu yang fardu di dalam sholat harus dilakukan di dalam sholat, kok kita yakini bahwa itu adalah sunnah, bahaya. Bisa jadi sholat kita tidak sah. Karena Allah yang tidak fardhun muayyanan min furudiha sunnatan ini bagian dari syarat sholat. Berarti kalau ada satu rukun sholat yang kita yakini bahwa itu bukan fardu, itu bukan sesuatu yang wajib, tapi bahkan kita berkeyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang sunnah, otomatis sholat kita sholat kita tidak sah. Apa kira-kira Pak yang sering kita kagok dengan status gerakan sholat
rukun fi'li maupun rukun qauli, bahwa ini wajib enggak ya? Apa kira-kira yang sering kita kagok? Ya. Ada yang ngedah kekagokan dirinya. Kalau bapak jenengan masih bingung, berarti jenengan belum mengenal diri jenengan sendiri. Ya. Keabsurdan jenengan aja jenengan belum tahu, apalagi kalau ketidakjelasan orang lain. Yang sering Pak, yang sering saya rasakan, yang kagok ini, yang kagok. Yang sering saya rasakan kagok, yang mana yang fardu, yang mana yang apa, yang mana yang sunnah, ini dalam tahiyat. Ya, kaulinya dalam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, baik tahiyat awal maupun tahiyat tasyahud awal maupun tasyahud. Bacaannya. Yo, kalau gerakannya sih tasyahud awal maklum sudah mungkin bagi kita. Tasyahud awal itu kalau lupa pasti bisa diganti sama sujud. Ya, ya. Atau kalau lupa tasyahud awal terus batal sholatnya. Kira-kira yang mana? Kalau lupa kita tasyahud awal ini sholat isya, misalnya nanti kita nggak tasyahud awal, ya imamnya juga lupa tasyahud awal kira-kira. Itu langsung batal sholatnya atau bisa diganti sujud? Nah, bisa diganti. Berarti tasyahud awal hukumnya wajib. Ayo, sesuatu yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu apa? Tetap wajib, tapi nggak sampai batal. Kalau lupa, bingung kan? Wajib nggak ya? Nah itu, kalau saya tahu ini apa? Sampai mana yang wajib? Inna kami itu wajib atau yang mana? Dan itu sama-sama. Allah yang tidak fardhan muayyanan min furudiha sunnatan itu juga berikut, entah itu fi'li ataupun qauli. Ya dalam hal ini fi'li mungkin tadi bergerak tasyahud awal itu wajib apa tidak. Terus kalau itu wajib kok bisa diganti sama sujud sahwi? Padahal perkara yang bisa diganti sama sujud sahwi itu apa? Perkara yang seperti Nanti bacaannya apa gerakannya? ya, gerakannya ini. Kalau gerakannya bisa Bisa diganti sujud sahwi. Kalau bacanya qauli otomatis kalau tidak bergerak untuk tasyahud awal, masa iya qauli tasyahud awal? Otomatis dua-duanya akan ditinggalkan. Kalau kita enggak lupa misal kita tasyahud awal. Tasyahud awalnya ada di posisi tasyahud awalnya enggak, apalagi baca tahiyat di tasyahud awal. Berarti qauli sama fi'linya tertinggal karena lupa. Sepakat bisa diganti sama sujud sahwi ya? Berarti posisi tasyahud awal baik qaulinya, bacaannya maupun gerakannya hukumnya wajib. Benar wajib. Lah yang bisa diganti sama sujud sahwi itu ada yang wajib juga atau cukup sunnah? Kalau rukun tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Kalau lupa, kalau bacaan, kalau qauli lebih ke batal. rukun sama gerakan beda ya? Nah, rukun itu ada yang rukun gerakan, ada yang rukun ucapan. Rukun itu ada yang rukun qauli, ada yang rukun
Syafi'iynya baca apa namanya Bismillah fi awali suratil Fatihah fi sholat, di dalam sholat itu harus jahar pula. Kalau kita meninggalkan itu sengaja-ngaja misalnya, kira-kira boleh apa enggak? Jelas tidak boleh. Kalau masih ngaku Syafi'iyah, ulama apa namanya orang yang mengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau lupa, dan tidak semua di antara kita itu memahami betul bagaimana ceritanya, kalau begini, sebagaimana tadi yang dipaparkan. Kalau lupa itu begini konsekuensinya, kalau tidak sama sekali begini konsekuensinya. Tapi kalau lupanya itu lupa di rukun qauli, lebih condong ke batal. Kadang-kadang kalau lagi begini saya enak-enak aja jawabnya, karena lagi fokus pikiran, nggak mikirin yang lain. Coba kalau lagi santai ditanya begituan, mana ya? Kadang-kadang bacaan di dalam sholat, saya sering lupa Pak, bacaan yang julus baina sajdatain. Nah, yang gimana? Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibnya apa warhamni? Itu sepele loh Pak. Ya Allah, ya wajibni, terus warhamni, wahdini maafkan ini. Ya, nanti kalau kapan-kapan saya dengan ketemu di tengah jalan, bujuk-bujuk saya tanya itu boleh ya Pak ya? Ngetes. Lo dengan pun sama boleh tanya saya gitu. Coba Ustaz bacaan duduk di antara dua sujud gitu. Bang kelaparan saya. Rabbil firli warhamni wajibni. Kalau di dalam sholat saya enak-enak aja. Seolah-olah semua sudah di luar kepala ya. Karena saking terbiasanya. Kalau di dalam sholatnya, kalau di luar sholat kan santai. Kalau lagi begini masih ada aroma agamanya, masih bisa fokus lah ke situ. Cuma kalau lagi santai Pak, ngopi, dilihat, jalan dirian, mana ujuk-ujuk. Coba bacaan julus baina sajdatain. Pura-puranya marah-marah dulu. Lu mah gitu buat. Padahal sambil ingat-ingat. Ya Allah ya. Enggak, itu bukan dengan saya. S2 beneran. Kagok saya, masih kagok kalau dalam konteks santai. Dan terakhir ya, yang ke-8 adalah ijtina mubtilah. Ya, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat, supaya sholatnya tetap dianggap sah menurut tatanan syariat. Mubtilah diantaranya adalah tatwilu ruknin qasirin, memperpanjang rukun yang sebetulnya pendek. Ya, memperpanjang rukun yang sebetulnya pendek, sebentar tapi kok dilama-lamain. Nah, itu bagian dari mubtilatil sholat. Tapi insya Allah lebih jelasnya gambarannya seperti apa nanti, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan sholat apa saja, insya Allah dijelaskan, kita sama-sama pelajari di pertemuan selanjutnya insya Allah. Al-amratu arba'un wallahu a'lam bishawab. Monggo seperti biasa para jemaah, sebelum ditutup, nah ini kita pada malam hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Airnya di atas ini, jadi tangannya yang di atas ini. Yang benar dari sini ke sini apa
Ini atau begini? Ini. Jadi air ini begini. Nah ya. Saya ini yang salah saya. Kalau saya ke sini cuma biasa. Ya. Air itu Dari mulai sini sini. dari situ. Jadi ya. Jadi lama nih. Yang benar siapa? Yang benar. Iya. Kalau dilihat secara harfiah bahwa sulliyatin ilal marafiq. Bahasa ilah itu biasanya jadi yang terakhir. Jadi husnuzon saya teman jenengan itu kira-kira ingin melaksanakan sesuai dengan teksnya. Membasuh kedua tangan sampai sikut. Secara harfiah ya kedua tangan sampai sikut, berarti sikutnya terakhir toh, bukan yang awal dibasuh dalam ketika membasuh tangan. Kira-kira begitu. Secara harfiah memang ghuslul yadain ilal marafiq. Berarti kalau ghuslul yadain membasuh tangan sampai kedua sikut. Berarti sikut ini adalah basuhan di tangan, anggota yang dibasuh di tangan yang terakhir posisinya. Ya kalau kita pahami sebelah ya iya, berarti kalau sesuai harfiahnya kalimatnya ya begini atau begini. Di air kolom begini, air kolom begini. Jadi Keran pun sama itu. Kira-kira ya kalau kita mau secara harfiah ilal marafiq, ilah itu biasanya jadi yang terakhir. Betul. iya Dari kolom. anak itu ditolak. Sehingga kalau di kampung itu Langsung. Nah, iya betul. Mohon. Berat. Jarang. Jangan masih ayah. Jadi secara harfiah betul memang dari ujung tangan ke sikut, ya. Dan kalau kita mau melakukan itu monggo, tapi bukan berarti ketika kita wudhu di keran terus yang kita basuh adalah kira-kira bagian atas dulu baru ke tangan, itu nggak boleh. Boleh saja. Nah, tidak ada aturan baku apakah sikut dulu atau bagian ujung jari dulu yang dibasuh. Kecuali memang ada aturan baku, Pak, harus dari ujung jari dulu yang dibasuh. Maka siapapun yang wudu basuh bagian tangan kok sikut dulu berarti nggak sah. Kalau ada aturan baku, karena tidak ada aturan baku, monggo kita mau secara harfiah ilal marafiq mirfaknya itu dibasuh dengan basuhan yang terakhir ketika membasuh tangan. Tapi kalau mau kita basuh di awal juga sih. Kira-kira seperti itu untuk aturannya. Jadi sama-sama benar. Sama benar. Iya, rata pasti gini ya. Panjang. Terakhir mirfaknya ya. Masalah waktu. Kan kalau kita udah terbiasa, misalnya patokan sama waktu jam juga. Nah pas di rumah itu waktu jamnya belum ini ya, belum waktunya masuk sholat. Tapi di masjid udah ajan nih. Mana yang kita ambil ya? Yang ajan apa yang waktu gitu? Ini belum puasa ini. Belum puasa ini. Iya. Baik, ya tadi ngelalin dulu yang tadi ya, memang tadi itu ya. Memang
memang dalam kondisi apapun hal wudhu itu tidak boleh israf, Pak. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam wudhu untuk melaksanakan fardhiyatul wudhu, wudhu itu tidak patokan dasarnya tidak boleh israf. Israf itu berlebihan, terutama dalam penggunaan air, apalagi dalam masa-masa sekarang bahaya urusan. Haram, ya wudhunya tetap sah tapi haram. Kira-kira begitu. Kalau kita identikan bahwa basuh mirfak dengan basuhan yang terakhir itu bisa lebih menghemat wudhu, silakan. Itu asal. Jadi lama ya Ustaz. Iya, yang Islam. Udah 5 orang nih masih Ya kalau kira-kira itu malah israf, itu malah banyak buang-buang air, ya jangan begitu berarti itu kesimpulannya yang kayak israf. Itu patokan dasar. Itu kira-kira. Terus masalah waktu, Pak. Kalau saya ya tadi itu dua-duanya adalah alat ijtihad. Jam yang ada di rumah kita adalah alat ijtihad, alat untuk kita berijtihad. Boleh, karena ijtihad walau bagaimanapun tidak ada yang yakinan, semuanya adalah benar. Yang berbeda tendensi hukumnya. Azan di masjid itu juga alat ijtihad bagi masyarakat sekitar masjid. Terus yang mana yang kita pakai ketika terjadi perbedaan di rumah? Kita tahu dan ini belum masuk. Tapi kok di masjid azan, Pak? Itu sebetulnya bukan bingung, Pak. Cuma sudah ada. Kita dalam tahapan-tahapan keyakinan itu kan ada istilahnya waham. Ya, ada istilahnya waham, ada istilahnya apalagi itu sebelum zon, nah nanti baru zon. Zon itu lebih 60-40 lah kalau kita mau presentasi, atau 65-35 kalau mau kita presentasi. Di atasnya itu ada yakin itu tidak 100%. Hakul yakin, ainul yakin, itu baru. Ini ada tahapan-tahapannya, ada 6 atau 7 gitu, kalau saya tidak salah. Ketika muncul bahasa dalam hati ini belum masuk waktu, tapi kok di masjid sudah ada. Kira-kira apa? Kita lebih condong kemana kalau bahasanya seperti itu? Tergantung keyakinan, Pak. Ya. Kalau hati kita belum itu ada mendahului imam di rumah kita ya. Betul. Kalau di mana kalau saya. Ya. Ya. Tapi bahasa kayak yang saya tadi sampaikan, Pak Muhammad, ini belum masuk waktu, tapi kok di masjid sudah ada. Kira-kira kita lebih condong yang mana? Karena keyakinan sendiri. Kalau saya. Enggak omongan kita. Tapi kalau sini Pak, gimana kalau masjid itu kan udah jelas tandanya ya. Betul. Waktu itu. Ya. Ya otomatis lah. Dan Dia juga nggak mungkin akan lama melakukan ingin berbuat salah. Kan nggak mungkin. Nggak semua masjid gitu. Iya. Pak, nggak semua masjid punya jam kayak gini kan. Gini. Ya. Tapi kan paling tidak kalau itu kan yang sono nggak punya ngikutin kayak gitu. Betul. Artinya begini. Mereka itu sedikit. Ya. Secara teori betul, tergantung keyakinan. Tapi bagi saya, kalau yang ditanyakan adalah bahasa yang seperti yang saya sampaikan, Pak, clear sudah, Pak. Coba perhatikan, sekali lagi saya mohon perhatikan. Ini belum masuk waktu, tapi kok masjid sudah ada. Teorinya al-yakin la yuzalu bisyak, Pak. Saya setuju, Pak. Keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan keraguan-keraguan. Bahasa yang saya contohkan ini belum masuk waktu ini, tapi kok di masjid sudah. Kira-kira yang yakin yang mana? Ini belum masuk waktu ini. Itu kan yang yakin
yang diragu-ragukan apa? Tapi kok di masjid sudah azan? Kan ini yang jadi ragu-raguan. Pernyataan pertama, ini belum masuk lima waktu. Tapi kok di masjid? Al-yakin la yuzalu bisyak. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi tidak boleh kita memaksakan orang lain sesuai dengan keyakinan kita. Menurut kita belum masuk, masjid sudah ada. Nisbat tidak boleh untuk kita karena kita yang punya keyakinan belum masuk. Ya, kaitannya betul. Al-yakin la yuzalu bisyak. Teorinya seperti yang dengan sampaikan tadi. Setuju. Tapi dalam pembahasan pertanyaan sekali lagi, kalau perhatikan ada bahasa ini belum masuk nih. Tapi kok di masjid sudah ada ya. Kira-kira yang yakinnya apa ini? Kalau ya setuju saya berpikir yang yakinnya ini belum masuk nih. Yang diragu-ragukan, tapi kok di masjid sudah ada. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa digoyahkan dengan keraguan. Nisbat untuk pribadi kita. Iya, untuk sendiri. Tidak untuk orang lain. Nah, orang lain gimana? Orang lain mau ngikutin masjid juga silahkan gitu. Iya. Itu kaitannya al-yakin la yuzalu bisyak. Karena begini Pak, Siap. kita kan suka sedang jenis ya. Iya. Begitu datang ke rumah, di TV dan di radio yang suka saya manut setel belum ada. Tiba-tiba ada belum ada di layar. Ya saya yakin belum ada, mas saya belum buka puasanya karena belum ada nih. Untuk jenengan nggak boleh buka dulu. Untuk sendiri bukan untuk orang lain. Nggak boleh buka dulu. Iya. Dalam konteks itu. Iya. Saya Gitu. enggak silakan aja yang saya mereka Yang lain monggo. Tapi kalau ada yang begitu itu sangat berbahaya bagi yang melakukan puasa. Ada yang hati-hati. Betul. Makanya perlu diperbaiki bila mana ada masukan terhadap DKM. Putar ini tuh. Ya. Siap. Jadi begitu ya. Al-yakin la yuzalu bisyak. Ya. Untuk memang kaitannya seperti itu. Memang kaitannya seperti itu. Cukup ya? Kira-kira? Cukup, Pak. Terus. Al-ahdas apa? Isnani asghar wa akbaru. Al asghar ma'al jabal mutu wal akbar ma'al jabal mutu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana dari awal sampai akhir banyak kekurangan, banyak kealpaan, kesilapan, kekurang berkenan dari apa yang sudah saya sampaikan, baik dari tata bahasa maupun sikap maupun yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang lain dengan posisi yang sama-sama sehat walafiat dan berada dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi